hamu doho dame na siya debata amata. Doho siya anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapi perhorasan manugut madihita damang dainang dongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari yang indah ini tertulis dalam kitab Markus pasal 14 ayat yang ke-24. Demikian kebenaran firman. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Demikian kebenaran firman. Saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita renungkan dalam perjamuan kudus adalah dimensi perjanjian yang ada di dalamnya. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang kekal, yang akan ditumpahkan bagimu. Darah Yesus disebut sebagai darah perjanjian baru. Apakah itu perjanjian? Perjanjian adalah sebuah persetujuan yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Dari terbentuknya perjanjian itu bisa berupa perjanjian bilateral atau multilateral. Dari sifatnya ada perjanjian yang bersifat sementara dan ada juga perjanjian yang bersifat permanen. Biasanya perjanjian dilakukan kalau masing-masing pihak saling membutuhkan demi perkembangan dan kemajuan. Saudara yang kekasih, dalam perjanjian diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Perjanjian akan batal atau cacat jika salah satu pihak tidak mematuhi perjanjian itu. Dan satu pihak bisa menuntut pihak lain jika memang pihak lain tidak patuh dan menuruti perjanjian. Patut digarisbawahi bahwa perjanjian menghantar atau menghubungkan dan mengikat satu pihak kepada pihak yang lain. Saudara yang kekasih, jika kita berdalam arti perjanjian yang sesungguhnya, maka kita akan sampai kepada pemahaman bahwa perjanjian membuat satu pihak masuk dalam wilayah pihak lain. Perjanjian mempererat relasi, kesatuan, dan kebersamaan. Dengan perjanjian, seseorang masuk dan bersentuhan dengan wilayah kehidupan dan ambil bagian dalam sebagian kehidupan yang lain, tentu dengan batasan-batasan yang disepakati. Saudara yang kekasih, dalam perjanjian kerap kali dibuat tanda dan simbol berupa materai yang mengukuhkan dan mengikat perjanjian itu. Tetapi harus ingat bahwa inti terdalam dari perjanjian adalah butir perjanjian itu sendiri, di mana diatur bagaimana satu pihak memasuki wilayah lain sampai batas-batas mana dia bisa masuk serta apa syarat agar ia bisa memasuki wilayah lain. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, Allah mengadakan perjanjian dengan manusia. Perjanjian yang dimaksud di sini lebih pada undangan dari pihak Allah untuk memasuki wilayahnya. Membuat perjanjian berarti Allah mengundang manusia untuk memasuki wilayahnya, undangan untuk ikut ambil bagian dalam kehidupannya. Maksud Allah mengundang manusia adalah agar manusia diikut sertakan dalam kehidupan Allah. Demikian manusia akan memperoleh kebahagiaan, kemerdekaan yang sejati, kedamaian, atau shalom. Undangan ini dijawab oleh manusia dengan kesediaan mendengarkan dan menjalankan apa yang dikatakan oleh Allah. Demikian perjanjian antara manusia dengan Allah banyak diceritakan di dalam kitab suci yang terdiri dari perjanjian pertama dan perjanjian kedua. Dalam perjanjian ini diceritakan perjumpaan manusia dengan Allah. Dan perjumpaan ini selalu mengendaikan Allah ambil inisiatif mengundang manusia masuk dalam wilayah kehidupan Allah. Berpartisipasi dalam perjanjian berarti ambil bagian dalam kehidupan Allah. Saudara yang kekasih, layaknya bangsa Israel yang mengadakan perjanjian dengan Allah. Musa setelah menerima hukum dari Allah di Gunung Sinai hendak memperkenalkan hukum itu kepada umat Israel. Isi dari hukum yang diberikan oleh Allah adalah undangan untuk ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah. Dengan satu suara bangsa Israel menjawab undangan sambil mengatakan, kami akan melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah. Janji ini kemudian diratifikasi dengan sebuah ritus atau ibadah. Musa pertama-tama mendirikan mezbah pada kaki Gunung Sinai sebagai lambang kehadiran Allah dan mendirikan 12 tugu di sekelilingnya sebagai lumbung 12 suku Israel.
Setelah mendirikan mezbah dan tugu, Musa menyuruh orang-orang muda mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Allah. Inti dari perjanjian ini berpuncak pada pembacaan kitab perjanjian. Kitab perjanjian itu berisi 10 perintah Allah. Perintah ini bukan bermaksud untuk membatasi gerak langkah umat Israel, tetapi jalan untuk dekat dengan Allah, sumber kebebasan dan kebenaran sejati yang akan memberikan keselamatan, kebahagiaan, dan kegembiraan yang adil dan penuh cinta. Bangsa Israel mengamini firman Tuhan dengan mengatakan, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Kemudian Musa mengambil darah dan menyiramkan kepada bangsa itu sambil berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman. Tanda atau materai darah ini mau mengatakan bahwa bangsa Israel memasuki wilayah Allah dengan kesediaan mendengarkan firman Tuhan serta mau melaksanakannya. Darah yang disiramkan kepada umat Israel menjadi lambang persatuan antara Tuhan dan Israel. Tanda darah juga sudah pernah dipakai oleh bangsa Israel pada malam terakhir sebelum berangkat dari Mesir. Di setiap pintu rumah orang Ibrani dioleskan darah sebagai tanda bahwa penghuni rumah itu adalah orang Ibrani yang mengikat perjanjian dengan Allah. Tuhan akan lewat dan akan membunuh semua anak sulung dari setiap keluarga yang pada malam hari pintu rumahnya tidak ada tanda darah. Tetapi rumah yang ada tanda darah akan luput dari kematian. Tuhan akan melewatinya. Saudaraku yang kekasih, perjanjian pertama yang dilakukan oleh Allah dengan bangsa Israel ditandai dengan darah. Darah menjadi lambang kesatuan dan ikatan yang paling hakiki. Sering perjanjian dimateraikan dengan darah, dicap dengan darah. Ikatan dan kekerabatan yang paling dalam adalah ikatan darah atau yang sedarah. Darah menjadi unsur hakiki dalam hidup manusia. Zaman dahulu kala darah itu merupakan zat atau materi yang merupakan inti kehidupan. Saudaraku yang kekasih, perjanjian Allah dan Israel ditandai dengan darah. Artinya perjanjian ini merupakan undangan untuk bersatu dengan Allah. Undangan memasuki wilayah terdalam dari realitas Allah. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Amang inang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Setiap kali di dalam perjamuan kudus, di dalam doa seorang hamba Tuhan, kita akan diingatkan, inilah darahku, darah perjanjian kekal. Kata-kata ini berasal dari perkataan yang diungkapkan oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir di mana mereka merayakan Paskah Yahudi. Sebagaimana kata-kata Musa yang diucapkan di kaki Gunung Sinai dahulu diucapkan kembali oleh kepala keluarga untuk mengingatkan perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Rumusan yang sama juga diucapkan oleh Yesus dengan para murid pada perjamuan terakhir, baik ketika dia mengajukan roti maupun ketika mengangkat piala. Satu hal amat yang menarik perhatian dalam perjamuan malam terakhir bahwa Yesus membarui perjanjian pertama. Ketika Yesus mengangkat piala, dia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang dicurahkan untuk banyak orang. Nas Alkitab kita hari ini. Jika pada perjanjian pertama bangsa Israel mengorbankan lembu dan darah disiramkan sebagai tanda kesatuan erat antara Tuhan dan Israel, sekarang Yesus sambil mengangkat piala mengatakan darahnya sendiri sudah menjadi tanda perjanjian baru. Yesus sendiri menjadi tanda real perjanjian itu. Yesus menjadi tanda yang nyata kesatuan antara Allah dengan manusia. Di dalam diri Yesus, manusia berjumpa dengan Allah. Di dalam diri Yesus, Allah mengunjungi dan menyapa manusia. Di dalam diri Yesus, Allah mengundang manusia untuk memasuki wilayahnya. Yesus menjadi tanda perjumpaan dan kesatuan antara Allah dan manusia. Perjanjian Allah undangan untuk bersatu dengan Allah. Undangan untuk memasuki wilayah Allah. Undangan untuk mengalami kemerdekaan yang sempurna dan kebebasan yang sejati yang menghantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan. Yesus mengatakan, terimalah. Inilah undangan yang berisi firman. Yesus sendiri penuh dengan muatan firman, hidup, perkataan, dan perbuatannya Allah firman, dan dia Allah logos. Firman yang menjadi daging. Kita diundang untuk mengamini firman.
Dari pihak Allah merayakan tubuh dan darah Kristus, Allah merayakan undangan Tuhan yang maha murah untuk memasuki wilayahnya. Undangan untuk ambil bagian dalam kehidupannya. Undangan untuk ikut serta menikmati kehidupan kekal, kebahagiaan dan shalom. Dari pihak manusia merayakan tubuh dan darah Kristus berarti menjawab undangan Tuhan, mengatakan amin atas tawaran Allah dengan menjawab, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Dalam diri Yesus, Allah mengundang manusia untuk memasuki wilayahnya. Yesus menjadi tanda perjumpaan dan kesatuan antara manusia dan Allah. Saudaraku yang kekasih, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia diperhadapkan pada 6 pengadilan. Tidak ada satupun yang menyatakan dia bersalah. Bahkan tuduhan menghujat nama Allah yang dijatuhkan kepadanya oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki sama sekali tidak terbukti. Yesus naik ke atas kayu salib tanpa sedikit pun noda dan kesalahan. Itulah sebabnya darah Yesus adalah darah yang sangat mahal dan berharga. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat dan tidak bercela dan tidak bernoda. Sepatutnya kita mengenal darah Yesus secara lebih mendalam. Kata ditumpahkan dalam nas kita hari ini adalah terjemahan kata Yunani ekio, yang artinya dicurahkan. Bukan hanya sebagian, melainkan seluruhnya sampai dengan habis. Saya percaya setetes darah Yesus sudah cukup untuk menebus seluruh dosa manusia. Tetapi Yesus memilih menumpahkan seluruh darahnya untuk Anda, untuk Amanginang, untuk saya, untuk kita semua. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus dan mengingat pengorbanannya, kita dapat dengan yakin mengatakan, oleh bilur-bilurnya, oleh bilur-bilur darahnya saya telah disembuhkan. Dan kita dapat dengan penuh keberanian mengatakan, saya senantiasa dikuduskan, disucikan dan dilayakkan oleh darah Yesus. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum, kini merdeka, dilayakkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, kini dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sekali lagi, kita yang seharusnya menanggung kutuk, kini dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Perjamuan kudus mengingatkan orang percaya bahwa mereka milik Kristus. Mereka yang sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, konsekuensi logisnya adalah memuliakan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengorbanan Yesus menjadikan kehidupan kita indah dan masa depan kita penuh pengharapan. Pengorbanan Yesus, darah Yesus menjadikan kehidupan kita indah dan masa depan kita penuh dengan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu kini dan sampai selama-lamanya. Amin.